Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nehemia 1, saya bacakan sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan firman. Silakan Bu Salma. Nehemia 2 ayat 1 sampai 20 ya Pak Teh. Iya. Oke. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa kamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja,
Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketiga Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa marahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan. Silakan terus, suaranya kadang-kadang besar mak. B20. Putus ya. Internetnya Suaranya itu. hilang. Ya, Bu Pipin bisa lanjutkan aja kan lu ngasih 1920. Ya. Saya lanjutkan. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saya lanjutkan Yohanes 2 Ya. Ayat 1 sampai 25. Oke. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian bacaan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Coba tampilkan yang runtuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yohanes 2 tadi. Ya. Dapat? Kacamatanya ketinggalan saya. Ini pakai dulu nih. Oke. Bertemu. Runtuhkan bait suci ini luar biasa ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Berbahagialah Anda ya yang terus tinggal di dalam kasih Tuhan yang sejati ya. Anda akan selalu dapat rema setiap hari. Setiap hari Anda akan dapat rema. Ya, dan Anda akan berbahagia. Anda akan dituntun hidup tepat di dalam ketetapan Tuhan ya. Tapi kalau Anda hidupnya di dalam ilusi, ya Anda akan kemana-mana, nggak akan apa ya? Saya selalu bilang itu ya, tepat di dalam ketetapan Tuhan itu loh.
Karena orang-orang yang hidup di dalam ilusi itu dia nggak ngerti ketetapan Tuhannya yang mana. Ya, dia nggak ngerti ketetapan Tuhan. Berbahagialah Anda yang tiap hari hidup di dalam rema Tuhan yang sejati. Ya, karena Anda akan tepat di dalam ketetapan Tuhan. Ya, makanya kalau Anda nyanyi itu ya, menurut kehendakmu terjadilah. Kalau Anda samping nyanyi itu sampai, ya Tuhan, apapun Tuhan. Itu nanti Anda kan tiba-tiba udah karem ya, udah kayak kapal karem di bawah, tiba-tiba naik cus ke atas itu ya. Kami ngalamin saudara. Waktu kami doa, Tuhan tolong kami, Tuhan kami tenggelam, Tuhan tolong kami tenggelam, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong aku mau jadi Islam. Saya doanya gitu yang ngancem ya. Marah saking kecewanya sama banyak orang ya. Di puncak-puncaknya, ya begitu saya ketemu Tuhan Yesus, doanya langsung berubah ya. Tapi doanya apa? Tuhan, apapun boleh terjadi Tuhan. Yang penting jangan lepaskan kami dari kasih-Mu. Saya berharap Muhammad Kacen dengar ya. Apapun boleh terjadi. Yang penting jangan lepaskan aku dari kasih-Mu. 10 tahun buat KC itu menyakitkan saya ya. Saya sampai hati saya menangis seharian ya. Saya percaya Tuhan baik ya, tetapi 10 tahun itu lama ya saudara. Untuk cuman sekedar baca aja begitu ya. 10 tahun itu lama sekali. Dan bisa apa saja bisa terjadi di dalam sana. Luar biasa ya, kecuali KC mau benar-benar siap jadi martir bagi Tuhan Yesus, kita enggak tahu. Tapi kalau dia berdoa, menurut kehendak-Mu Tuhan, terjadilah. Ya, dan dia katakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, ya, maka udah kapal karam itu tiba-tiba naik, cus, tiba-tiba begitu ya. Kami ngalami, menurut kehendak-Mu Tuhan terjadilah. Wah, kita kalau nyanyi lagu ini mantap ya. Seturut kehendak-Mu terjadilah. Wah, itu benar-benar ya, kita kalau nyanyi itu mah benar-benar nggak basa-basi, nggak retorika ya. Mengapa? Wah, itu dia, tanya mengapa. Karena di waktu itu kami bertemu Tuhan. Bukan Tuhan yang Trinitas, bukan Tuhan yang Oneness, bukan Tuhan Sabelian, bukan Tuhan yang Sasihova, tapi Tuhan yang sejati. Adalah sang cinta itu sendiri yang namanya Yesus Kristus. Yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Ya, apakah itu Trinitas, Sabelian, Oneness, wah, mumet itu ya. Makanya saya itu saya mentertawakan perdebatan konyol itu ya. Karena Tuhan yang saya temui itu ngajarin saya untuk masuk di dalam kehidupan yang sejati, bukan yang ilusi, bukan yang imitasi, yang akhirnya menghasilkan retorika, menghasilkan kepura-puraan. Doamu sekayong-kayongnya, ya rasa-rasanya, tetapi blong semua, enggak ada. Ya Anda berkata, oh iman, Tuhan yang semua, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Tapi benar enggak Anda percaya itu? Kalau Anda benar-benar percaya, itu sangat bagus. Masalahnya kan Anda sambil ngosok kan, sambil ngomel kan, berarti Anda enggak percaya sebetulnya. Anda kecewa. Kalau kami bilang Tuhan lakukan yang terbaik, itu kami percaya. Dan kami tidak kecewa. Begitu kita lewat satu, aduh, kok nggak sesuai yang kita harapkan. Ya dulu kita mengeluh, tapi terus kita melihat loh, harusnya memang jangan terjadi. Kalau terjadi puyeng kita. Ya. Kalau terjadi puyeng mumet, saudara. Harusnya begini ya, harusnya Tuhan begini, harusnya saya maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tiba-tiba meleset semua, tidak ada satupun, meleset semua, buyar semua. Wah Tuhan, mengapa Tuhan permalukan kami Tuhan. Mengapa Tuhan permalukan, enggak ada urusannya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ya, saya memang sedang berduka ya dengan KC ini ya. Tetapi
Itulah menurut kehendak Tuhan terjadilah. Buat saya, buat KC, buat kita semua. Nah, Nehemia datang. Nehemia waktu mendengar kabar Yerusalem itu porak-poranda ya. Itu kira berapa puluh tahun kemudian itu ya. Wah, itu sedih sekali ya, hancur hatinya ya. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan bait ini hancur? Dia minta pengampunan ya. Dia ingat ya, Tuhan berjanji kepada Musa. Ya, kalau aku menyerahkan bangsa, sekalipun aku menyerahkan sampai ke ujung-ujung bumi, kalau dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan memulihkan negerimu. Dan itu juga diucapkan pada Salomo 2 Tawarik 4 ayat 17. Bait suci itu dihancurkan, bukan cuma kotanya, bait sucinya dihancurkan. Rata tanah 2 kali, coba geblek enggak itu 2 kali, orang mah keledai tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini bait suci Yerusalem dihancurkan 2 kali. Ya, tepat di saat Yobel. Di saat Yobel ya, 2 kali di saat Yobel besar. 2 kali Yobel. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang ajarkan umatnya untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan semesta alam, bukan Tuhan yang ada di dalam kotak. Bukan Tuhan yang ada di dalam bangunan buatan manusia. Ketika Sadrah, Mesakh, Abednego dibakar di dapur api, disitulah ada Tuhan. Disitulah seluruh bangsa melihat Tuhan hadir, Jehovah Syama. Ya, yang keempat seperti anak dewa katanya kan, yang zamannya Nebukadnezar. Ketika Daniel dimasukkan ke lubang singa, disitulah Jehovah Syama, Tuhan hadir. Justru ketika bait suci di Yerusalem, orang Israel tidak sanggup menghadirkan Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak menghadirkan Tuhan di dalam bangunan bait suci. Walaupun Tuhan hadir, tapi orang Israel tidak sanggup mempertahankan kehadiran Tuhan itu. Ya kan? Akhirnya dihancurkan. Mubasir. Akhirnya orang terfokus dengan bangunan dan semua ritual-ritualnya. Tetapi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, ketika Yesus mengubah air jadi anggur, ketika para rasul datang kepada orang-orang miskin dan memecah roti dengan mereka, Tuhan datang kepada mereka. Tuhan hadir di situ. Disitulah tercipta koinonia, fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Ketika hidupmu hadir, itulah gereja, itulah bait suci. Di mana Tuhan hadir, di mana kita, Anda dan saya menghadirkan Tuhan buat orang-orang yang Anda temui, Jehovah Syama. Saat itulah orang dimenangkan, rohnya dulu dimenangkan. Nanti ada orang lain yang menuai. Ya, yang penting kita menaburkan benih ilahi dulu dalam hati setiap orang percaya yang Anda temui. Jangan Anda terfokus lagi dengan bangunan. Kita kadang-kadang harus kumpul di bangunan supaya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama senang, tetapi bukan di dalam suasana formalitas yang palsu. Ya, tetapi benar-benar di dalam persekutuan kita bisa mengenal satu sama lain. Bukan dibalik, ya. Tetapi kan kita terjebak sekarang di dalam formalitas palsu, di dalam senyum para asyir gereja yang dibuat-buat kan, ya kan? Senyum pada si asyir gereja lagi banyak utang, senyumnya kan dibuat-buat kan.
di balik para diaken yang anggun, yang keren, necis, sementara jemaatnya kere. Di balik para pendeta yang bergelimang harta, sementara jemaatnya mau bayar sekolah aja nggak sanggup. Tuhan hadir, ya, bukan di dalam gedung gereja. Tuhan hadir bukan ketika Anda bersandalawas kirara baso. Bukan. Tuhan nggak hadir di situ, saudaraku. Tuhan hadir ya ketika seorang Apolinaris Darmawan di dalam penjara, dia bisa memberkati semua orang napi-napi itu dengan sarung, dengan handuk. Di situ Tuhan hadir. Kasih makanan yang enak. Ya, sementara nggak ada yang besuk mereka. Tuhan hadir di situ, saudara. Dan itu Anda yang menghadirkan Tuhan di dalam sana. Ya kan? Tuhan hadir ketika Anda mengampuni suamimu, melepaskan pengampunan buat istrimu. Tuhan hadir ketika kau melepaskan pengampunan buat saudaramu. Bukannya malah ungkit-ungkit dosanya. Ketika Anda ungkit-ungkit dosanya orang, setan yang hadir. Ya kan? Kan setan itu kan artinya si penuduh, adversary kan? Si penuduh, si pembuat kesulitan. Tapi lebih sering diterjemahkan dengan kata dalam bahasa aslinya adalah penuduh, pendakwa. Jadi kalau Anda sering mengingatkan ya saudaramu dengan dosa-dosanya, saat itulah tuh setan hadir. Tapi saat kamu peluk istrimu, saat kamu peluk saudaramu, aku mengampuni saudaraku. Tuhan Yesus yang hadir. Susah amat, Pak. Yang bikin susah kan kita, kan? Yang bikin susah kan kita. Susah nggak sebetulnya coba jujur? Nggak susah. Karena kita sombong. Gengsi dong, Pak. Ya itulah. Karena kita sombong dan itulah dosa. Dosa itu bukan ketika Anda menipu, berzina, segala macam. Dosa itu masuk pertama kali karena kesombonganmu. Ya. Serem kan? Menipu, berzina itu adalah ketidakkudusan, kenajisan. Tapi dosa, kesesatan, kau meleset dari sasaran, jadi kamu sombong. Jadi kamu meninggikan dirimu, harga dirimu terlalu mahal. Masa kurang jelas sih saya ngomong? Ya kan? Itu saja. Masih ada yang mau gegeran gara-gara harga diri coba. Sudah sejelas ini saja Anda masih, nah itu ya, saya kadang-kadang, saya sering nanya, apa kurang jelas ya saya ngomong ya? Nah, karena apa? Itu tadi, benih Roh Kudus itu belum, itu tandanya Anda belum lahir baru. Kalau saya ngomong sejelas ini Anda masih nggak nangkep. Itu tandanya Anda belum lahir baru, saudara. Ya. Kalau Anda belum bisa mengampuni saudaramu, belum bisa Anda belum bisa berbagi dengan sesamamu. Kalau Anda masih ya mempersoalkan harga diri, itu orang yang sama yang cita harga diri, yang akhirnya harga dirinya dihancurkan ya. Maka dari itu saudaraku, bait suci itu adalah kita. Tuhan hadir ya, bukan di dalam kamar doa. Tapi Tuhan hadir di dalam pertemuan-pertemuan kita, di dalam pengampunan yang kita lepaskan, di dalam berkat yang kita salurkan. Senantiasa, bukan di dalam gedung gereja, percaya saja. Percaya deh. Yang Anda pikir Tuhan hadir, wah ini aku rasakan hadirat Tuhan, itu ilusi, itu ambience. Ya itu ilusi saudara.
Tapi Tuhan nggak benar-benar hadir di sana. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu peluk istrimu, suamimu, saudaramu, aku melepaskan pengampunan buat kamu. Itu Tuhan hadir. Ketika kau berkati musuh-musuhmu, itu Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan siap memberikan berkat-Nya. Anda disebut anak-anak Allah bukan karena Anda teriak-teriak haleluya, haleluya, Gilbert lu ya. Bukan. Anda disebut anak Allah ketika Anda membawa damai buat saudaramu yang lagi memusuhimu. Ya kan? Berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut dengan anak Allah. Kan begitu. Ya kan? Sepele, mudah. Tapi ya karena Anda belum lahir baru, Anda nggak nangkep yang saya ngomong. Tandanya Anda belum lahir baru kalau Anda nggak nangkep. Kalau Anda nangkep, Anda akan sukacita sekali. Ya, dan kami melewatinya. Yang saya ngomong kita sudah melewatinya. Yang saya ngomong ini kami sudah ngalaminya. Ya, yang kita dulu berbantah-bantah, sekarang dong cuma tinggal dijalanin doang. Jalan, enak, selesai kan? Sudah damai, shalom Tuhan kan? Ya, Jehovah Syama kan? Ya, Jehovah Syama. Tiap malam sekarang kami doanya sudah Jehovah Syama. Tuhan hadir. Haleluya, kiranya firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini ya, di Indonesia, di Eropa malam. Ya, mengingatkan kita selalu ya, ayo, aku mau hadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan sesama dan musuhku, aku mau hadirkan Tuhan. Di kantor, Anda jangan mau di-framing sama musuhmu. Pagi-pagi ketemu orang, udah mukanya udah ditekuk. Nah, salahmu dewe. Kamu dicuri, dibajak damai sejahteramu. Begitu datang, Anda tahu dia punya musuh. Weh, ini tak bawakan mie ayam. Weh, tak bawakan bubur ayam. Orang-orang itu kan kaget. Ya, musuh-musuh kan bingung. Musuhmu akan bingung, saudara. Saudaramu yang kurang ajar, Anda tiba-tiba bawakan oleh-oleh buat anaknya. Bingung dia. Kamu boleh memusuhiku, saudaraku. Ya, kamu bilang sama kakakmu, kamu boleh memusuhiku. Cici, kamu boleh memusuhiku. Aku tetap mengasihimu. Edan. Kalau kamu bisa begitu, Tuhan hadir dalam hidupmu. Siap memberkatimu. Iya kan? Ia ada di tengah-tengahmu, siap memberkatimu. Dia tunggu, kamu konsisten apa enggak. Jangan-jangan sandiwara doang di pencitraan, ya repot. Repot juga ya, jangan. Makanya saya bilang, jangan pencitraan, konsistensi. Di dalam kata iman, faithful, itu ada endure, kesetiaan. Enggak pencitraan, kalau sekali mah namanya pencitraan. Kayak siapa itu pendeta yang kalau bagi-bagi sembako sesekali kan, uang baginya cuma dikit, foto-fotonya banyak, publikasinya luar biasa, itu namanya pencitraan. Begitu ya. Hadirkan Tuhan. Ia siap memberkatimu, saudaraku. Masalahnya, Anda siap nggak diberkati? Loh, Anda aja nggak siap diberkati kok. Ya kan, Anda mau berhitung kok sama Tuhan. Jangan berhitung sama Tuhan. Kalau dihitung balik mumet kamu nanti. Jangan berhitung sama Tuhan, dihitung balik mumet nanti ya. Kayak saya, Tuhan, saya sudah melakukan ini. Saya dulu gitu ya, berhitung sama Tuhan. Saya sudah ini, udah ini. Apa salahku Tuhan? Kenapa harus mengalami ini Tuhan? Ya, saya tanya, saya dorong terus apa salahku. Terakhir Tuhan jawab apa? Banyak salahmu, ditunjukin satu-satu, jeblak beneran, ditanya, dikasih tahu dosa saya, nangis saya seharian, ya selama seminggu dikasih lihat dosanya saya selama seminggu, untung saya masih hidup ya, dikasih lihat dosanya lagi masih hidup, coba kalau sudah mati, berarti kan sudah nggak ada harapan lagi itu kan, itu nanti di hari penghakiman kayak gitu ya, kamu akan dikasih lihat dosamu ya, dan kamu tidak bisa mengelak,
Kamu boleh berkelit-kelit, tapi kamu tidak bisa mengelak kalau itu adalah kamu. Ya, berhitung sama Tuhan, dihitung balik, jeplak, dihitung balik. Jangan ya berhitung sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, selama aku tidak lepas dari kasih-Mu, jangan lepaskan aku Tuhan, jangan lepaskan aku Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi, jangan lepaskan aku Tuhan. Nanti tiba-tiba kapal karam itu tiba-tiba naik ke atas, saudara. Kapalmu yang karam itu tuh, ya kapalmu yang sedang karam sekarang ini nih, tiba-tiba naik ke atas ke permukaan. Ya, tiba-tiba ada pertolongan yang dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena engkau memutuskan untuk menghadirkan Tuhan Jehovah Syama dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.